Kalau kata tafsir At-Tabari lebih ekstrim lagi. Idla yuqalu masalan ibham bima la aklala. Jadi orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan Rasulullah jadi nabi ini kan semua orang masih kafir. Enggak ada mahasiswa UI, enggak ada orang NU, enggak ada orang Muhammadiyah. Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran, maka kitab pertama itu bukan ya ayuhan nahdiyun, ya ayuhal Muhammadiyun. Kitab pertama kul ya ayuhal kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor 2, tapi mereka itu yang jelas. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Quran. Jadi ini penting diketahui karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami. Kayak tadi, kalau 1 tambah 1 2 itu rektor ya bilang 2, anak TK ya bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah di sini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti. Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, tidak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu, bahwa ilmu adalah tetap apa? Sehingga ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakan kepada orang-orang kafir sekali menghentikan kekafirannya yughfar lahum ma qad salam, maka kekafiran di masa lalu dianggap hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang yaitu seorang mukmin. Karena dia disahkan melafadzkan la ilaha illallah. Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya kan masih kumpul kebo bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nikah. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilaha illallah, kamu belajar makhraj dulu, bila-bilangnya lah benar. Belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kiainya yang engkek malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang. Bagaimana hukumnya orang Islam yang enggak nikah padahal dia tapi asal enggak zina loh ya. Ya jawabannya ya boleh karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur, tidak apa? Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Daud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah sudah banyak, enggak usah dibolehkan sudah banyak. Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Ternyata ini orang
Jangan ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya, bagaimana perempuan punya aktivitas? Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab Al-Itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga. Ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubeh itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah itu cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi, Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja, nggak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya masyhur. Wa ana muqtaridotun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkretno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin, wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi, betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang nyanyi cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu, kira-kira. Yang sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru kalau coba. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi enggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, jadi hadis itu ya unik. Kalau enggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu enggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab, pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi enggak tahu hal itu. Ternyata Nabi itu kebaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu, hadis itu ada rawinya. Oh, ternyata ke kuburan toh. Itu sampai pulang. Jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu. Saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar. Tak tututi juga mau kuburan. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Aisyah. Lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak, dibuntuti tok bar tenang. Mesti barbaran. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah sekali. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu. Ya sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah,
Engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa-apa. Kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya, benak Jumatan Par, Quran yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah tidak. Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrubah syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan, kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump, kalau gak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia, kalau gak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu gak makan kangkung, nyatanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau gak makan itu lemes. Pak Rektor gak makan lemes, apalagi Pak Onel gak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, kana yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau enggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang enggak punya Tuhan terus, Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau enggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya Allah kritiknya mesti sederhana. Karena ya pula to'am. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngintikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa-apa karena tadi makannya itu tidak kayak sampai anak makan banyak lahap segala udah gitu. Itu tidak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah ternyata kalau tidak makan lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang, malah repot lagi kalau itu. Tapi ini saya cerita orisinalnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat kana yakulani to'am. Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna to'ama wa yamshuna bil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak. Meskipun saya di Rembang betul gede itu, tetap biasa saya jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah, supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi enggak marung di KFC, enggak ada dari wajah itu. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makannya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama. Seperti kita misalnya kiai atau pejabat. Makan saja enggak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia. Kalau enggak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dhaifa. Betapa manusia itu lemah.
Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor enggak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anania. Bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil. Yaitu merasa doif saat apa? Makan. Merasa doif saat. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden super powerful kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajalnya gak mangan sedino. Lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati, mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpi itu ditompang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya hanya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja. Terus lemes, diobat. No. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok. Kayaknya kelasnya kok nggak intelek gitu. Cara pandang nggak seperti itu. Paham ya? Jadi supaya lebih memahami Quran dan kamu akan lebih tasdik kepada Quran sebagai kalam Allah yang pegangan kita semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suratus Sajdati utawi iki iku nerangno surat Sajdah Makkiyatun wa hiya salasuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Makkiyatun te surat Sajdah iku bangsa Makkiyah. Niki surat sing nerangno pentingnya sujud. Wa ya te sajdah iku salasuna iku 30 apane ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Utai Allahu a'lamu dat sing pirsa bi muradi iklan kersane Allah bihi kelawan dawuh Alif Lam Mim. Tanzilul kitab utawi turune kitab. Ayat Qur'ani tegese turune Qur'an. Iku la raiba iku ora ana kemamane maujud.
mubtada unte dawuh tanzilul kitab ka terkait dadi mubtada. Syakka tegese ora ana kemaman iku mujud fihi ing dalem tanzilul kitab. Khobarun utai dawuh la raiba dadi khobar awalun kang pertama. Turune mir rabbil alamin saking pangerane wong sak alam kabeh. Utai rabbil alamin khobarun dadi khobar sanin kang kedua. Am yaqulu naftara bal ayaqulu naftara. Balik pada komentar sapa kufar, komentare iftarahu gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran. Muhammad tegese gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran. La, manane la yaftari Muhammadun. Muhammad ora bakal ngarang Quran, ra iso gawe-gawe Quran. Bal huwa balik utawi Quran iku al-haq, iku barang sing hak, sing nyata. Nggih nyata wujude, nggih nyata cita-citane itu maknane hak. Mirrabbika sanging pangeran sira. Litung ziro supaya ngekei peringatan siro. Nah kiye kuno maknane ngekei weden-weden siro, ngekei peringatan siro biklan hadal kitab. Kauman ing kaum. Ma ata kang ora teka hum ing kaum sapa min nadirin, sapa wong sing ngekei peringatan. Utai ma nafiyatun nafiyah min qablika sange sedurunge sira. La alahum menawa utawi wong akeh utawa kaum yahdadunan untuk petunjuk sapa kaum bi ing dalika sebab oleh ngekei peringatan sira. Allahu ta'ala alladzi dzat khalaqa kang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan gawe ing bumi wa malan perkara benahuma kang antarane samawat lan ardh digawe fi sittati ayamin ing dalem 6 dina kawi 6 tahap pokoke 6 awaluhati kawitane sittatu ayam iku al-ahad iku ya dianggap dina ahad wa akhiruhati akhire ayam iku al-jumatus dianggap iku dina Jumat. Ora usah takokno, lha dhisik ora ngono dina. Cangkem elek ngono. Mulane kula wis ndake, soe anggap ae kawitane iku. Anggap ae akhire. Coba takokno. Lha dhisik ora ngono almanak. Bocah ora paham cangkem elek. Dadi wong kadang ora paham tapi iso kritik. Di zaman akhir wong ora paham tapi saged nopo. Jadi ngeten kula terangno, jadi Quran itu didhawuhna pangeran zaman azali. Lah sing dawuhna iku pangeran wis ngerti nek pikirane wong somben gawe donya iku ana dina. Angger dina pertama ya wong nyebut ahad. Ahad maknane nopo? Pertama. Nah bahasa Arab kedua itu isnaini, silat Jawa dadi nopo? Senin. Hari ketiga itu ya Sulasa, Salasa, terus silat Jawa Selasa. Hari keempat itu Arbi'a ilat Jawa. Lah yang Jawa ku yo pinter. Tapi pintere separo ora fase no. Nak fase yo Arbi'a, mergo tafsir napa? Dina Arbi'a. Dina napa Sulasa. Terus Kamis engko kata Khamis. Kamis iku khamisun napa? Kelima. Terus darani. Kamis. Nah, ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya 5. Finishing ini ku Jumat itu finishing, jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurnakan. Disebut jamek itu evaluasi total. Paham ya? Kayak tol saat ini loh, dievaluasi total sebenarnya rubah meneh. Nah ini ku darani jamek terus jadi apa? Jumat. Bareng Jumat itu dina niku 6. Mau lagi ketemu kira 6 pun. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pun 6 kan? 6 itu setu pangerane serewa apa-apa. Jarang Yahudi pangeran kesel istirahat. Nah, terus dina Sabat. Sabat itu dina apa? Istirahat. Mulane wong Yahudi ku yo prei. Mulane kan nuntut prei setu koyo wong napa? Yahudi. Mulane kiai-kiai iku mau prei setu kok mirip. Jadi pangeran wis bar tapi dina kudu 7. Padahal hakikate sing kanggo iku mung 6. Iku nunjukno nak nganggur iku peristiwa semesti nglingkupi manusa. Paham? Mane wong nganggur coba nyek nemen-nemen. Kok bukti kudrahe pangeran, rahmane pangeran sing nganggur ya kok urip. Paham ya? Di pakar-pakar mikir carane, mikir dunya jebule sing nikmati wong sing nawa nganggur. Berarti wong sibuk diburuhno wong nganggur. Nah, Setu akhirnya dina libur. Mane pangeran duka ketika wong Yahudi darani Setu itu pangeran kesel terus napa? Istirahat. Mane Allah duka.
Dukane wong Yahudi terus setu iku dina sing enak darani setu aku kesel jare pangeran. Kowe kudu kesel pisan, aja duwe aktivitas. Wong Yahudi diharamno kerja hari napa? Setu. Termasuk diharamno berburu ikan di hari napa? Lakunane kuno pangeran gadah adat nak nyoba niku ya nyoba. Dina setu tenggene Israel mriku. Saniki dadi negara Israel napa negara Palestina. Pokoknya negara kono. Yang mulai negara Israel berarti yang ngakoni eksistensi nopo Israel. Yang mulai Palestina wong jare PBB ora nopo. Pokoknya ngger kono. Pokoknya ngger kono Palestina bro. Israel. Nak dina setu iwak niku kathah. Iwak kathah. Nak akad pe diburu wis ra ono. Wong Yahudi ku buru setu, ora oleh pengiran. Yahudi dake dikai parit-parit ning dina setu. Tapi ora iku den. Orang apa? Orang jupo, jadi dikai parit-parit jebakan tapi orang jupo. Tapi iwak reso balik nih segoro dijupo ahad. Ini takoi pangeran. Lah kok golek iwak setu-setu boten Gusti boten kula pendet to. Tapi mbok jupo ahad. Nang iki jupo ahad, sementing boten. Terus akhirnya wong Yahudi ku wong sing tukang ngakali, napa? Tukang. Ana yang berono wong cerdas itu disebut wong apa? Yahudi. Yen pangeran mawon badhe dijak niku delikan. Ana terus kata ulama sing turunan Yahudi sing ngarang kitab ya model gagek ngoten. Sumben niku wong sing ngelah ra zakat. Misale kowe di wedhus 40 kan wajib zakat sito. Iku nak ape akhir tahun 11 sito, iku ora wajib. Perkarane syaratnya haul sedurunge sempurna setahun. Mbok sembelih utawa bodol. Ku somben jarine ku pangeran nglebokno kowe ning tong terus dilebokno neraka. Nah pangeran takok, "Gusti lha kula mboten salah wong pancen dereng wajib." Ora aja ngamu lebokno tong. Tapi kula teng jero, tapi sing tak lebokno tong. Dadi kena ngelah ya pangeran apa? Ngelah disebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul nabah. Lalu tiang ngaji sejarah, jadi kunane kuno, niku wong niku ngakal. Jadi ora ana pikiran tuane manusa kaya ngakali. Jadi ngakali iku ora wong politikus saiki wis do pinter-pinter, tapi mun niru. Nabi Yusuf niku dipateni, niate keluargane dipateni. Singkat cerita, bareng dicemplungno tenggene sumur iku dulure Nabi Yusuf ya pura-pura kaya-kaya sing mangan serigala. Niku ngakali napa to? Ngakali. Bilang ya abana kita ini dolan tenggene hutan Pak Akalahud dia. Terus ya gayanya tenanan waja'u ala komisihi bidamin kadid. Mereka membawa apa? Darah. Jadi kambine Yusuf itu berlemotan apa? Darah. Tapi mulai dulu kejahatan itu enggak ada yang sempurna. Makanya Nabi Yakub ngenyek. Niki dipangan serigala dari Nabi Yusuf. Kok pinter serigalane di akhlak. Apa mangan anakku kelabine dicoplok se terus. Lagi anakku apa? Dipangan. Mergo bareng didelok ora ana sing sobek. Mesti nak diterkam serigala kan bajunya. Lah iku lali kan ora apa? Ora nyobek-nyobek baju. Lan Nabi Yakub boleh gojlok kok akhlake kok apik serigala itu. Mesti ape mangan anakku kok nyoplok labine se terus lagi dipangan. Mane iki gak apa? Gak nopo sobek. Akhirnya anak-anak sadar jebule pinter jenengan. Akhirnya ngaku nak. Jadi kejahatan mesti gegabah, mesti ada petilasan te athar sing ngetokno nek ndekne iku gak sempurna. Tetep ana athar. Ane Quran nyebut wajah ala komisihi bidamin. Terus qala bal sawarat lakum anfusukum napa amro. Pasti ini rekayasa sampean karena Nabi Yusuf, Nabi Yakub tahu apa tadi? Jubah atau baju yang dipakai apa? Nabi Yusuf itu enggak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu nabi-nabi wis pinter. Mulane saiki santri goblok itu kriminal tenan. Dosa gede. Nggih goblok itu dosa gede. Mestine sing pinter ku santri. Riyen niku ana perawan, rondo edan. Mbok edan tenan ra. Misal saya ana alate, kalau sak masjid itu tes edan tenan. Orang gerowong nuduk kiai tes edan tenan. Wae riyen ana wedok ayu, rondo edan waras ra. Dikeloni wong papat. Wong papat iku tokoh.
Tokoh agama, tokoh apa ora pokoke tokoh. Mau tokoh agama kan yo ora kiai, zaman iku agamane yo ora apa. Wes bareng akhirnya cah iku meteng. Meteng yo hamil. Dilapor Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dilapuri wong papat iki oleh muni iku kok seksine wis papat nak cah wedok iku zina. Ya nyalano cah wedok iku. Nyalano terus ya wis nyalano pokoke mus hamil. Berarti kan bukti napa? Zina. Terus Nabi Sulaiman niku mboten iki kula cerita ben sampean ngerti betapa para nabi niku pinter. Mesti kan jaga agamane pangeran niku syaratnya pinter. Pinter itu buatan goblok, orang itu pinter banget, pokoknya buatan goblok. Terus Nabi Sulaiman jadi investigasi terpisah itu pertama sing ngelakoni Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terus takok. Ning ngarepe Nabi Dawud, mbok jenengan tak kelirian jarene lha kok meteng. Jare paling dikumpuli asu ya. Nabi Dawud yo ngandel wong seksine papat, tokoh pisan. Ya wis nak ngono sing wedok kudu ditakzir wong kok gelem didemeni apa. Kowe roh tenan sing demeni asu yo jarene. Nggih, Nabi Sulaiman nyeluk sita-sita. Asune rupane piye? Kan jawab pertanyaane abang jadi. Sita nek takok, ireng. Mestine ora ono sing jawab ungu ya. Asu ora ono sing. Tapi empat iku pertanyaan jawabane ku asune warnane beda-beda. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti nah empat itu empat-empatnya pelaku. Iku nunjukno anak Nabi ora kena dibodohi. Jadi Nabi ku ya lugu, umi, tapi punya kecerdasan nubuwah. Ya seorang lagi punya kecerdasan apa? Nubuwah. Ini penting kalau aturno mergo zaman akhir ini sing ilang kecerdasan. Jadi doa sidik amanat tabligh fatonah tapi fatonahnya itu hilang. Makanya sebetulnya begini kalau terang, sampean kudu nrimo ilmu itu. Dalam konteks ini harus nrimo. Sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini, kalau kamu perang fisabilillah dan yang kamu bela pasti benarnya, misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya, itu kamu nggak boleh ingin mati syahid itu nggak boleh. Karena kalau kamu ingin mati syahid, artinya kamu ingin mati, dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berkurang. Neng dinggon wong iso bela agama ku nak urip. Nak ke mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan 100 gara-gara koyo ambisi syahid. Terus kalong sitok jadi 99. Kalau yang pikiran kayak Anda 100. Entah. Kalau yang pikiran kayak Anda 50 ora. Wes ngono mau kowe egois benang mati nang bus warga nang loni widadari kan mesti utek kemu ngono iku. Wong dunya ya bojo elek, cerewet kan tenang mati nah. Nah. Ndak boleh. Cuma agama membolehkan orang ingin mati saya itu begini loh. Perang itu tenanan nganti toh nyawa umpama mati ra apa-apa. Itu jenenge wako adimnan, tapi tidak wako akos dan. Jadi saya belani Nabi wani mati. Tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi. Mergo kena mati berarti ra iso nulung. Sehingga kalau sampean misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati, justru dengan mati berarti akhir dari sejarah Anda.